Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuramita dengan NIM A1S122054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dalam pengembangan program bimbingan dan konseling, yaitu dalam mata kuliah Manajemen Konseling di Sekolah yang diampu oleh Bapak Afan Yusra, MPD. Baiklah, yang pertama ada evaluasi. Pengertian dari evaluasi. Dalam lampiran Permendikbud Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 dijelaskan bahwa evaluasi dalam bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program bimbingan dan konseling berdasar pada ukuran tertentu. Dengan demikian, evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, keefektifan, dan dampak dari program dan layanan BK terhadap perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Evaluasi berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu sebagai ukuran seberapa besar tujuan bimbingan dan konseling telah dicapai. Evaluasi dilakukan terhadap aspek proses dan hasil pelaksanaan layanan BK, personalia, dan hasil pelayanan BK. Yang dievaluasi adalah kinerja personalia BK, kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, keterlaksanaan program, hambatan-hambatan yang dijumpai, dampak pelayanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, respon konseli, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap pelayanan bimbingan. Perubahan kemajuan konseli dilihat dari pencapaian tujuan pelayanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar, dan keberhasilan konseli setelah menamatkan sekolah, baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupannya di masyarakat. Kemudian, seorang konselor perlu menganalisis hasil evaluasi dan kemudian menindaklanjuti hasil analisis evaluasi tersebut. Jika program bimbingan dan konseling tidak berhasil, maka seberapa jauh ketidakberhasilannya? Apa faktor-faktor yang menyebabkannya? Jika berhasil, seberapa besar keberhasilannya? Dan apa faktor-faktor yang menyebabkan program tersebut berhasil? Akhirnya, konselor melakukan kegiatan yang dimaksudkan sebagai tindak lanjut temuan tersebut. Selanjutnya, ada evaluasi proses pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi program atau proses adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan sejauh mana program bimbingan dan konseling komprehensif berfungsi sepenuhnya. Penilaian dibuat tentang status program dengan menggunakan standar evaluasi program dan kriteria yang bersumber langsung dari kerangka kerja program bimbingan dan konseling komprehensif. Kecukupan standar dan kriteria evaluasi program diperlukan untuk memastikan bahwa panduan program bimbingan dan konseling komprehensif lengkap dan sepenuhnya diwakili oleh standar dan kriteria tersebut. Ketika ditanya kapan dan seberapa sering konselor harus melakukan evaluasi program bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Konselor dapat menggunakan evaluasi program untuk menentukan apakah program BK telah memenuhi standar dan kriteria sebagaimana telah ditetapkan, apakah evaluasi program dilakukan tahunan atau berkala, akan mampu melihat apakah program yang telah ditetapkan mampu dilaksanakan dengan baik. Hasil evaluasi program menunjukkan di mana kemajuan telah dibuat, atau aspek apakah yang kurang menunjukkan kemajuan dari keseluruhan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling komprehensif. Selanjutnya, setelah evaluasi proses, ada yang namanya evaluasi hasil layanan bimbingan dan konseling. Dalam Farozin dan kawan-kawan 2012 disebutkan bahwa evaluasi hasil merupakan prosedur atau langkah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apa dampak program bimbingan dan konseling komprehensif terhadap keberhasilan dan kemandirian siswa, terutama pada prestasi akademik mereka.
Hasil yang biasanya dibahas dalam evaluasi hasil meliputi tingkat kehadiran di kelas, perilaku disiplin, nilai rata-rata, nilai tes prestasi belajar, dan perilaku siswa di kelas atau di sekolah. Kemampuan siswa dalam mengambil keputusan. Perubahan positif dalam hal-hal di atas diantisipasi sebagai hasil dari partisipasi siswa dalam program bimbingan dan konseling komprehensif. Kemudian, sebuah rencana evaluasi hasil dapat difokuskan pada bimbingan khusus dan kegiatan konseling atau layanan yang dipilih sehingga hasil yang spesifik dapat diidentifikasi dalam rencana perbaikan komprehensif atas segala layanan bimbingan dan konseling. Jika pendekatan ini yang dipilih, maka rencana perlu menyertakan hasil spesifik yang diinginkan, kegiatan atau layanan yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, bagaimana kegiatan atau layanan akan diberikan dan diberikan oleh siapa, bagaimana desain evaluasi yang akan digunakan, bagaimana data akan dikumpulkan dan dianalisis, dan jenis laporan yang bagaimana yang akan disiapkan dan kepada siapa akan disajikan. Kemudian rencana evaluasi hasil juga dapat lebih fokus pada dampak luas bimbingan dan konseling ke seluruh program bimbingan sekolah. Kemudian ada penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan program BK pada dasarnya adalah penyelenggaraan semua aktivitas dan strategi layanan yang dirancang dalam 4 komponen program BK, yaitu layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Agar program tersebut terlaksana secara efektif dan efisien, konselor telah mengembangkan RPLBK sebagai panduan untuk operasional layanannya. Dalam pelaksanaannya, konselor perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai faktor yang kemungkinan menjadi pendukung atau penghambat di lapangan. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan program BK terutama bergantung pada komitmen pelaksana program BK. Untuk itu, pelaksana program BK perlu memahami tugas dan tanggung jawab sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program BK sebagaimana tertuang dalam program BK. Agar layanan-layanan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan kedisiplinan dan konsistensi para pelaksana program dalam mewujudkan layanan tersebut sesuai dengan waktu dan tujuan yang direncanakan. Di samping itu, pelaksana program perlu melakukan refleksi terhadap pelaksanaan layanan sehingga kualitas layanan tersebut semakin meningkat. Selanjutnya, ada pelaporan dan akuntabilitas program bimbingan dan konseling. Dalam lampiran Permendikbud Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaporan proses dan hasil dari pelaksanaan program dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peserta didik berkembang sebagai hasil dari layanan bimbingan dan konseling. Laporan akan digunakan sebagai pendukung program lanjutan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program selanjutnya. Laporan jangka pendek akan memfasilitasi evaluasi aktivitas program jangka pendek. Laporan jangka panjang menengah dan jangka panjang akan merefleksikan kemajuan ke arah perubahan dalam diri semua peserta didik. Laporan yang disusun atas dasar hasil evaluasi berfungsi untuk 1. Memverifikasi atau menolak praktik-praktik dengan menyediakan bukti. Kemudian mengukur penyempurnaan dengan menyediakan sebuah landasan yang berkesinambungan. Selanjutnya, mengembangkan probabilitas pertumbuhan, membangun kredibilitas, menyediakan pemahaman yang semakin baik, meningkatkan dan menyempurnakan partisipasi di dalam pengambilan keputusan, kemudian menempatkan tanggung jawab yang benar ke pihak yang tepat, dan yang terakhir yaitu untuk menyediakan rasionalitas yang benar bagi upaya untuk dibuat dengan menyempurnakan semua akuntabilitas. Terakhir yaitu ada tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling.
Dalam lampiran Permendikbud Republik Indonesia disebutkan bahwa tindak lanjut atas laporan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling akan menjadi alat penting dalam tindak lanjut untuk mendukung program sejalan dengan yang direncanakan, mendukung setiap peserta didik yang dilayani, mendukung digunakannya materi yang tepat, mendokumentasi proses, persepsi dan hasil program secara rinci, mendokumentasi dampak jangka pendek, menengah dan jangka panjang atas analisis keefektifan program digunakan untuk mengambil keputusan apakah program dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan, meningkatkan program serta digunakan untuk mendukung perubahan-perubahan dalam sistem sekolah. Kemudian terkait dengan tindak lanjut ini, Serger dan Stone 1981 menjelaskan suatu rangkaian langkah kerja sebagai berikut, yaitu pertama, mendapatkan kesempatan bahwa akan diusahakan perubahan dalam program BK kalau hasil evaluasi menunjukkan kelemahan. Kemudian menentukan dalam hal apa dibutuhkan perubahan yang paling mendesak sesuai dengan hasil evaluasi proses dan hasil. Kemudian menganalisis keseluruhan situasi dan kondisi sekolah untuk mengetahui letak sumber hambatan yang utama. Kemudian menjelaskan keadaan sekarang kepada pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program BK dan menggambarkan keadaan ideal yang dicita-citakan. Selanjutnya itu memperoleh dukungan dari pejabat sekolah yang seharusnya mengetahui tentang perubahan yang direncanakan dan cara implementasinya, memperoleh dukungan dari guru terhadap perubahan yang direncanakan, dan mendapatkan dukungan dari komite sekolah yang ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan sekolah. Baiklah, hanya itu penjelasan mengenai evaluasi dalam pengembangan program BK yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.